Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Simbolik, C. Ikonik, D. Enaktif, E. Intuitif. Jawabannya adalah C. Ikonik. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar konsep, C. Belajar aktif, D. Belajar praktis, E. Belajar emansipatoris. Jawabannya adalah C. Belajar aktif. Setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan ini merupakan amanat dari Permendiknas ... A. Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. B. Nomor 23 tahun 2006 tentang SKL. C. Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. D. Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. E. Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Jawabannya adalah A. Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jawabannya adalah D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Fanatis daerah yang kurang terkontrol merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul dalam inovasi pendidikan pada bidang A. Cultural block, B. Mental block barriers, C. Social block, D. System block, E. Social system. Jawabannya adalah C. Social block. Gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia A. 5-6 tahun, B. 7-8 tahun, C. 9-10 tahun, D. 11-12 tahun, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. 7-8 tahun. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sesuai dengan amanat A. Permendikbud nomor 64 tahun 2013, B. Permendikbud nomor 65 tahun 2013, C. Permendikbud nomor 66 tahun 2013, D. Permendikbud nomor 67 tahun 2013, E. Permendikbud nomor 68 tahun 2013. Jawabannya adalah B. Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Batas lulus purposif mengacu pada penilaian A. Acuan norma, B. Acuan kriteria, C. Gabungan, D. Acuan norma atau kriteria, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Acuan kriteria. Sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diuji cobakan, bahan keandalan dan kemanfaatannya merupakan suatu
A. Relative advantage, B. Compatibility, C. Reliability, D. Complexity, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Reliability. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori atau konsep yang ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat pada bagian A. Abstrak, B. Pendahuluan, C. Diskusi, D. Referensi, E. Inti. Jawabannya adalah C. Diskusi. Adat yang sudah mengakar dan mentradisi merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul dalam inovasi pendidikan pada bidang A. Cultural block, B. Mental block barriers, C. Social block, D. System block, E. Kultural sosial. Jawabannya adalah A. Cultural block. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut, C. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jawabannya adalah D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat, B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan berkomunikasi, E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Jawabannya adalah E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu mengalami sebuah kejadian, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu memahami permasalahan, E. Mampu membuat peraturan. Jawabannya adalah A. Mampu memecahkan masalah. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Konstruktivistik, E. Humanistik. Jawabannya adalah E. Humanistik. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Kognitivistik, E. Humanistik. Jawabannya adalah C. Konstruktivistik.
Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya. Apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Conditioning. Jawabannya adalah B. Trial and error.